Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisri Mulyani dengan NIM 1810214014. Tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi dengan tema data forgery dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tita Puspitasari, SPD, MPD. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Untuk itu saya akan menjelaskan dengan langsung, yaitu untuk kata pengantar dari atau latar belakang dari data forgery sendiri, yaitu pada era globalisasi ini dalam pengarsipan data maupun dokumen-dokumen penting baik dalam instansi swasta lebih banyak menggunakan komputer, karena dengan tersebut dapat disimpan di dalam sebuah database sehingga dapat mempermudah dalam pencarian data ataupun dokumen-dokumen dapat dengan lebih cepat. Nah, untuk pengertian data sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu keterangan yang benar dan nyata. Sedangkan forgery sendiri yaitu adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara tak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Lalu bentuk berikutnya ada juga penjelasan dari data forgery, yaitu merupakan suatu kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Sedangkan untuk pengertian forgery sendiri yaitu merupakan suatu pemalsuan atau tindakan berupa memalsukan atau meniru secara tidak sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian data forgery sendiri yaitu cybercrime. Data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan secara scriptless dokumen melalui internet. Untuk berikutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime khususnya pada data forgery. Salah satunya yaitu pada faktor politik, yaitu faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencapai informasi tentang lawan politik. Lalu yang kedua ada juga faktor ekonomi, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Ada juga yang terakhir faktor sosial budaya, yaitu suatu faktor yang termasuk pada kemajuan teknologi informasi pada saat ini. Nah, untuk sosial budaya sendiri kan kalau misalkan teknologi informasi saat ini sudah banyak yang berkembang ya, terutama di perusahaan-perusahaan kan kita banyak banget tuh menggunakan teknologi, sehingga kalau dengan teknologi itu kan dapat mempermudah pekerjaan kita ya, jadi sudah tidak asing lagi ya dengan faktor sosial budaya ini. Nah, ada juga di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari data forgery sendiri, terutama pada kita ya di Indonesia gitu. Kejahatan mengenai data forgery sendiri pernah terjadi di antaranya yaitu pada contoh kasus yang akan saya jelaskan di sini yaitu pada kasus data forgery pada KPU, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 bulan 4 pada tahun 2004. Dengan studi kasus di sini untuk tokohnya ada Dani Firmansyah. Di sini dia berusia 25 tahun dengan konsultan teknologi informasi IT pada PT Dana Reksa di Jakarta. Dia berhasil membobol situs milik KPU. Di situs tersebut ya, di http tnp.kpu.go.id dengan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama unik seperti Partai Kolor Ijo, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL injection atau pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser. Untuk itu, dia menjebol situs KPU, kemudian Dani tertangkap pada Kamis tanggal 22 bulan 4 pada tahun 2004. Dia mendapat ancaman khusus hukuman bagi tindakan yang dilakukan Dani Firmansyah, yaitu sesuai dengan bunyi pasal 50
Undang-Undang Nomor 36 pada tahun 1999. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dia dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta. Analisis kasusnya pada kasus Dhani tersebut, yaitu setelah dilihat dari kasus di atas, maka Dhani Firmansyah termasuk dalam data forgery. Mengapa? Karena dia sudah memasukkan data pada data dokumen-dokumen penting yang ada di internal. Dan adapun dasar hukum yang dipakai untuk menjerat Dhani tersebut, yaitu dia dijerat dengan pasal Undang-Undang Nomor 36 pada tahun 1999 tentang telekomunikasi yang merupakan bentuk dari LX spesialis dari KUHP di bidang cybercrime. Ada juga untuk kasus Dhani itu dia dikenakan 3 pasal yang menjeratnya. Kasus yang pertama itu yaitu pada pasal 22 huruf A, B, dan C. Lalu pasal yang kedua pada pasal 38 dan pasal 50 pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999, yaitu tentang telekomunikasi. Jadi sudah jelas ya, pada pasal ini itu berhubungan sekali dengan kasus yang sudah dilakukan oleh Dhani dengan pasal itu tentang telekomunikasi. Lalu yang terakhir juga ada pasal 22 tentang Undang-Undang Telekomunikasi. Nah, pokoknya kasus ketiga tersebut sudah sangat mencakup ya, sudah sangat jelas, sangat cocok juga untuk kasus yang telah Dhani lakukan. Dari kasus Dhani juga kita dapat dijerat dengan UU ITE, yaitu sebagai berikut. Antara salah satunya yaitu Undang-Undang ITE Nomor 11 Pasal 27 Ayat 3 pada tahun 2008. Lalu yang kedua ada Undang-Undang ITE Nomor 11 Pasal 30 Ayat 3 pada tahun 2008. Nah, untuk kasus Dhani tersebut kita punya solusinya juga ya untuk mencegah kasus di atas. Salah satu solusinya untuk mencegah yaitu dengan perlu adanya cyber law, yaitu cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Lalu yang kedua, kita perlunya dukungan lembaga khusus, yaitu lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, yaitu untuk melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, ada juga perlunya penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Jadi dengan keamanan tersebut kita sangat dibutuhkan dan dipentingkan juga. Mengapa? Karena dalam kasus apapun kita perlu dengan keamanan yang sangat ketat dan intinya lebih baiklah untuk kasus tersebut. Jadi jangan memikirkan hanya kasus ini kita perlu keamanan, tidak, semua kasus juga sangat dibutuhkan ya. Nah, ada juga cara penanggulangan data forgery, yaitu salah satunya itu dengan verify your attention. Lalu yang kedua ada juga if you don't respond with 48 hours your account will be closing. Yang ketiga ada juga valid customer. Ya, lalu yang terakhir ada juga click the link below to gain access to your account. Nah, ada juga cara mencegah terjadinya data forgery. Nah, kalau terdapat kesalahan atau suatu ketidakselesaian dalam data tersebut, kita juga bisa mencegahnya ya dalam data tersebut agar tidak terjadi. Nah, adapun dalam hal tersebut cara pencegahannya terdapat 4. Salah satunya kita perlu adanya cyber law, yaitu dengan tujuannya yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Nah, jadi dalam data forgery ini ada cyber law, dia itu khusus ya menangani pada kasus tersebut yang terjadi di internet atau di sosial media lainnya. Yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Nah, jadi dalam data forgery ini ada lembaga khusus dengan sosialisasi yang lebih intensif. Jadi kita perlu tuh mengetahui lembaga-lembaga khususnya apa aja. Nah,
lembaga tersebut kan ada pada masyarakat ya, jadi kita perlu lebih meningkatkan lah sosialisasinya. Lalu yang ketiga, ada juga penyediaan web-web yang menyimpan data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Jadi dalam data forgery tersebut sudah disimpan ya untuk penyediaan web-webnya. Jadi kita hanya perlu meningkatkan keamanan, dan untuk meningkatkan keamanan tersebut kita perlu tahu tahap-tahapan atau alurannya. Nah, ada juga yang terakhir, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-data di internet. Nah, jadi kalau kita mau masukin data kita yang secara pribadi ataupun milik perusahaan, kita itu harus teliti ya, waspada. Kita menyimpannya udah pada biasa penyimpanan akses yang biasa kita simpan atau bukan. Jadi jangan sembarangan untuk menyimpannya, karena di internet itu kan luas ya, orang bisa browsing, istilahnya bisa mengetahui apapun itu. Nah, lalu yang berikutnya juga ada dasar hukum tentang data forgery. Adapun di bawah ini beberapa pasal yang berkaitan dengan data forgery. Salah satunya itu pada pasal 30, ada pasal 35, ada juga pasal 36, ada juga pasal 46, dan ada juga pasal 51. Nah, dasar hukum itu pada data forgery mempunyai bagian-bagian pasalnya ya. Jadi mungkin untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan tersebut, dia bisa mendapatkan masing-masing pasal. Lalu di sini saya akan memberikan kesimpulan juga dari penjelasan data forgery yang sudah saya sampaikan. Mungkin tidak banyak ya, kita ulas sedikit. Data forgery sendiri di sini merupakan sebuah kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Jadi kita sebagai pengguna internet ataupun ini manusia ya, semuanya juga kan pasti sudah tidak asing ya dengan pengaksesan di internet. Jadi kita harus sangat berhati-hati lah kalau mau buka internet kita atau mau menyimpan data-data kita, harus lebih dengan teliti, harus dengan prosedurnya juga. Jadi ada alur-aluran juga, kita harus penempatkannya pada yang benar lah. Dan untuk mencari berita-berita di internet juga mungkin kita mencari untuk yang berkepentingan saja ya, untuk yang bermanfaat untuk kita. Nah, sehingga kejahatan forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.